Ada yang disebut corruption by need. Karena Kemudian ada kebutuhan. disebut corruption by greed. Corruption by need ini adalah orang yang korupsi karena kebutuhannya tidak mencukupi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya begini. Ada seorang, saya kasih contoh ya. Ada seorang pegawai kelurahan, golongan 2A mungkin gitu kalau pegawai negeri. Dia bekerja di kantor lurah. Ya, pegawai rendah di kantor lurah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menerima orang-orang yang akan mengurus KTP, oke? Atau apalah surat-surat KTP. Karena gajinya rendah, misalnya katakanlah gajinya, saya nggak tahu ya standar gaji pegawai negeri kalau di Jakarta kan beda-beda ya. Kalau di Jakarta itu kira-kira tinggi ya, 5 juta lah. Kalau di kampung saya di Makassar itu kalau golongan 2A itu cuma 3 juta ya. Bayangkan Bung Edi, kalau misalnya dia punya gaji 3 juta, anaknya 3, pada saat yang bersamaan semua sekolah, belum lagi sakit. Coba Anda hitung. Cukup nggak itu? Nggak mungkin cukup. Nggak mungkin cukup ya? Oke, karena tidak mungkin cukup. Kalau misalnya suatu ketika di dalam tugasnya, kan dia punya tugas ngurus KTP ya, ada datang orang ngurus KTP. Seharusnya KTP misalnya cuma dibayar 100.000 atau katakanlah gratis. Terus tiba-tiba dia minta, gini, kalau kamu mau cepat, kau kasih lebih lah, kasih lebih 20.000, 30.000 lah, biar supaya cepat. Kan rata-rata gitu, ini bukan rasio. Uang 30.000 itu, Bung Edi, dia butuhkan untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ya, untuk bisa memenuhi makan anaknya sekolah. 30.000 kecil bagi Bung Edi, tapi bagi orang itu sangat besar. Oke, karena gajinya nggak cukup untuk membiayai. Kalau ini terjadi, ini kan tadi namanya corruption by need ya, dia bisa merusak pelayanan publik. Kan merusak pelayanan publik tadi itu, jadi terganggu. Seharusnya misalnya tidak sesuai antrian. Iya, tidak sesuai antrian. Harusnya orang bayar misalnya cuma 50.000 jadi 75.000, merusak pelayanan publik. Atau harusnya ada orang yang duluan selesai, jadi lama selesai yang didahulukan orangnya bayar, merusak pelayanan publik. Corruption by need, inilah yang tadi itu yang kecil kelihatannya, itu yang disebut petty corruption. Petty corruption ini akan merusak pelayanan publik. Sebenarnya begitu teorinya. Kalau ini terjadi di sebuah negara, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seperti Bung Edi tadi, pemerintah. Bagaimana cara pemerintah bertanggung jawab? Dia harus melakukan perbaikan pendapatan. Ingat, perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil, TNI dan polisi di level mana? Level menengah ke bawah. Jadi kalau pemerintah memperbaiki gaji, bukan menengah ke atas, itu salah. Remunerasi itu harus ke bawah. Jadi mencukupi kebutuhan dasarnya. Nggak perlu yang di atas. Kalaupun mau dinaiki, kasih naik juga. Tapi yang paling besarannya itu yang ada di level bawah. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Tapi saya mau katakan begini, bukan saya ngomong begini, saya ingin mengatakan, bukan berarti jangan, ini kan saya takut nanti orang salah mengerti ya. Bukan berarti kalau corruption by need itu kita membenarkan. Atau memperbolehkan. Ya? Bukan. Netizen ingat, corruption by need tidak boleh sama sekali. Tetap salah. Dia tetap salah, tetap dihukum. Tapi kita bisa mencari jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi. Bagaimana cara jalan keluarnya? Dalam hal ini kita harus mendorong pemerintah untuk memperbaiki struktur gaji pendapatan pegawai negeri sipil, polisi, TNI, tentara. Di level mana? Level bawah. Supaya ini nggak terjadi. Itu corruption by need. Sekarang, setelah corruption ini, ada yang disebut corruption by greed. Orang korupsi dan keserakahan. Greed ya? Greedy. Oh, greedy. Siapa ini Bung Edi? Kalau Anda melihat di televisi ada bupati ditangkap KPK, ada gubernur ditangkap KPK, ya, ada dirjen eselon 1, ada menteri, ya, itu semua itu yang disebut tamak. Corruption by greed. Kalau Anda melihat ada gubernur ditangkap kemarin apa tuh Maluku apa wali kota, itu greedy. Itu yang disebut corruption by greed. Dia korupsi karena serakah. Kenapa saya katakan dia korupsi karena serakah? Ingat, gaji pejabat ini, walaupun ada bupati pernah bilang gaji saya tidak besar, betul tidak besar. Tunjangannya yang besar kali. Betul gaji pokoknya nggak besar, tapi tunjangannya besar, fasilitasnya itu besar. Jadi dengan fasilitas yang dia dapatkan tunjangannya, seharusnya kalau kita hitung dengan pengeluaran mereka, kebutuhan mereka itu tidak perlu dia korupsi. Karena kalau dia kan pengeluaran juga kebutuhan sudah di cover dari betul. tugasnya, dari nggak perlu dia korupsi. Tapi kenapa dia korupsi?
Karena dia ingin hidup berlebih-lebihan, ya. Kalau dia mau hidup biasa-biasa saja sebagai seorang pegawai negeri, kan nggak perlu dia korupsi, dia bisa hidup, kan gitu. Tapi buat apa, kan gitu. Tapi karena dia Seperti ingin Kapolri yang lama ya, Pak Hugeng ya. ya harusnya kan begitu, pakai sepeda aja dia kan. Bukan berarti, saya harus jelaskan lagi netizen nih, jangan salah paham. Bukan berarti kita anti orang kaya, anti kemapanan, tidak. Tapi kita tidak menghendaki orang menjadi kaya dengan cara yang tidak benar, gitu. Orang bisa kaya, orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar. Kalau Bung Edi kaya, wajar, karena Anda pengusaha. Tapi kalau seorang pegawai negeri, tiba-tiba dia kaya raya, itu yang jadi pertanyaan. Itu yang tidak boleh. Kalau dibilang, kenapa saya nggak bisa kaya, Pak Bram? Kau kan pegawai negeri. Mau kaya? Keluar. Kecuali dia udah punya tanah warisan bisa juga. Itu beda lagi, kan beda.